Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kali ini kita akan mulai membahas tentang modul ajar gitu ya. Kita nanti berpedoman pada panduan yang diberikan oleh kementerian, panduan pembelajaran dan asesmen edisi revisi terbaru, yaitu tahun 2024. Nanti langkah-langkahnya seperti apa itu kita bahas setelah video ini. Hari ini kita akan memiliki gambaran umum dulu. Modul ajar yang diharapkan kurikulum merdeka itu bentuknya seperti apa? Itu dulu ya. Bentuknya dulu seperti apa? Nanti setelah kita punya gambaran bentuknya seperti apa, nanti kita baru membahas tentang langkah-langkahnya. Yang harus kita lakukan tuh apa saja? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sesuai dengan panduan terbaru. Saya yakin ini lebih simpel. Insya Allah. Oke, kita langsung buka di halaman 21, Bapak Ibu. Oke ya, kita baca poin-poin yang penting-penting saja. Ini saya besarkan sedikit. Oke, perencanaan pembelajaran. Ini sepertinya teoritis. Kita lanjut saja, Bapak Ibu. Di sini, ah, setiap pendidik perlu memiliki rencana pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai tujuan pembelajaran. Jelas ya Bapak Ibu ya? Bahwasanya kita itu memang harus membuat rencana pembelajaran. Kenapa? Supaya nanti proses pembelajaran itu bisa terarah. Supaya ndak kabur kemana-mana. Fokus terarah, sudah terarah karena kita sudah punya rencana. Nah, kenapa? Tujuan utamanya adalah supaya tujuan pembelajarannya bisa tercapai dengan efektif gitu ya Bapak Ibu ya. Terus, rencana pembelajaran yang kita buat itu nanti bisa milih. Yang pertama bisa berupa RPP, yang kedua bisa berupa modul ajar. Monggo Bapak Ibu. Nanti kita membuat perencanaan itu mau buat RPP boleh, mau buat modul ajar juga boleh. Lah bedanya apa? Nah, mari kita masuk ke pembahasan berikutnya. Bedanya sekarang, RPP itu apa atau yang dimaksud di sini? Ya. RPP dapat dibuat dengan sederhana sehingga tidak menimbulkan beban administratif bagi pendidik. Nah, ini jelas ya Bapak Ibu. Sederhana sehingga tidak menjadi beban administratif. Nah, sederhananya seperti apa? Komponen minimum yang harus ada pada RPP itu hanya 3. Satu, tujuan pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua, langkah-langkah pembelajaran. Dan yang ketiga, asesmen pembelajaran. Ada 3 ini sudah cukup. Satu, tujuan pembelajaran. Kita itu mau mengajarkan apa toh? Anak itu harus menguasai kompetensi apa toh? Itu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini sudah kita susun di awal nanti. Ya, nanti untuk langkah-langkahnya nantilah setelah ini kita punya gambaran dulu. Kemudian setelah kita punya tujuan pembelajaran, sudah tahu apa yang harus dikuasai anak, maka langkah berikutnya langkah-langkah pembelajaran. Supaya anak itu menguasai tujuan pembelajaran saya, itu anak-anak harus melakukan apa saja toh di kelas nanti. Harus 1, 2, 3. Nah, kemudian setelah kita melakukan proses pembelajaran, tentu kita harus mengukur anak itu sudah paham apa belum. Nah, untuk mengukurnya itu kita pakai alat namanya asesmen. Satu, tujuan pembelajaran tadi sekali lagi kita tuh mau mengajarkan apa. Terus kemudian langkah-langkahnya, caranya seperti apa, bagaimana toh. Nah, kemudian mengukur tingkat penyerapan siswa terhadap kompetensi itu kita pakai asesmen atau penilaian. Ketika guru telah memiliki 3 komponen ini dalam mengajar, ia telah memenuhi kewajiban dalam perencanaan pembelajaran. Jadi nanti kalau kita menyodorkan perencanaan pembelajaran kepada kepala sekolah atau kepada pengawas, kita sudah ada 3 ini, kita sudah memenuhi kewajiban kok Bapak Ibu. Aturannya seperti itu. Kalau dipersulit, ya berarti mungkin kepala sekolahnya tidak membaca panduan ini, gitu ya. Atau yang kedua, kalau kita pengen lebih lengkap, kita nanti bisa pakai modul ajar. Nah, modul ajar itu komponennya apa? Nah, ini modul ajar sekurang-kurangnya berisi tujuan, sama persis ya tujuan, langkah-langkah, asesmen,
serta media pembelajaran. Hanya ditambah media pembelajaran Bapak Ibu sudah menjadi modul ajar. Jadi RPP tadi itu sederhana, modul ajar juga bisa sederhana karena hanya ditambah media pembelajaran. Oke. Suatu modul ajar biasanya bisa berisi rancangan pembelajaran untuk satu atau lebih tujuan pembelajaran. Satu modul ajar itu untuk satu tujuan pembelajaran atau boleh banyak, satu atau lebih gitu ya. Kalau kita mau buat satu modul ajar dari beberapa tujuan pembelajaran, boleh. Nanti akan kami contohkan, gitu ya Bapak Ibu. Kita lanjut di sini. Nah, modul ajar dalam kurikulum Merdeka ditujukan untuk membantu pendidik mengajar secara lebih fleksibel dan kontekstual, tidak selalu menggunakan buku teks pelajaran. Oke. Modul ajar dapat menjadi pilihan lain atau alternatif strategi pembelajaran. Oleh karena itu, sebelum merancang modul ajar, pendidik perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran tertentu, apakah merujuk pada RPP dan buku teks saja sudah cukup atau perlu menggunakan modul ajar? Kalau kita nanti buku teks yang disediakan oleh pemerintah kok dirasa sudah cukup, maka kita hanya pakai RPP. Tapi kalau dirasa buku teks kurang maksimal, ya kita buat modul ajar, gitu ya Bapak Ibu. Jika membutuhkan modul ajar, apakah dapat menggunakan modul ajar yang telah disediakan, memodifikasi modul ajar yang disediakan, atau perlu membuat modul ajar baru? Intinya gini Bapak Ibu. Kita nanti menelaah buku teks yang dari pemerintah. Apakah itu sudah cukup sebagai sumber pembelajaran? Kalau sudah cukup ya kita buat RPP saja. Ternyata kita tidak cukup. Ternyata kita butuh sumber belajar yang baru, yang lain. Ya kita nanti buat modul ajar. Karena di dalam modul ajar itu nanti kita buat tambahan apa tadi? Tambahan tambahan media pembelajarannya. Gitu ya Bapak Ibu. Udah jelas. Nah, pendidik memiliki keleluasaan untuk memilih dan memodifikasi contoh-contoh perencanaan pembelajaran yang tersedia atau mengembangkan perencanaan pembelajaran sendiri sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik pendidik. Sekali lagi, kita punya keleluasaan untuk menyusun modul ajar atau menyusun RPP. Pemerintah tidak mewajibkan harus formatnya seperti ini, seperti itu, tidak Bapak Ibu. Sekali lagi kalau nanti ada pengawas atau ada kepala sekolah yang menuntut harus ini itu, ya kita kembalikan ke sini panduannya. Nah, itu saja dulu ya Bapak Ibu. Nanti akan kita lanjut bagaimana toh langkah-langkahnya untuk menyusun modul ajar atau menyusun RPP. Ya, nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini kita coba buka contoh-contohnya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sebelum kami tutup, ini ada beberapa contoh ya rencana pembelajaran di buku panduan ini. Ini yang pertama dari PAUD. Ya, pertama tentu saja ada identitasnya, kemudian tujuannya, kegiatan pembelajarannya. Udah simpel begitu toh Bapak Ibu. Asesmen. Yang ketiga, contoh SD, identitas, tujuan, gambaran, langsung langkah-langkah. Nggak aneh-aneh ternyata Bapak Ibu. Tidak lanjut dari asesmen. Nah, nanti bisa di-download ini Bapak Ibu, cari di Google Panduan Pembelajaran dan Asesmen 2024 nanti akan keluar. Oke, ini contoh SMP, tujuan, langsung kegiatan. Pertemuan 1, 2, 3, 4, asesmen, refleksi. Sudah simpel Bapak Ibu. Yang SMA juga gitu, identitas, tujuan, kegiatan, asesmen, selesai. 1 lembar. Ya, sudah selesai Bapak Ibu. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.